Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad David Fahmi Bayhaqi dan NIM 114230131 dari Teknik Lingkungan Angkatan 2023. Izin untuk menjelaskan tentang step-step untuk digitasi SIG menggunakan ArcGIS dan juga Global Mapper. Yang pertama, kita sudah buka ArcMap ArcGIS atau ArcMap yang sudah kita install. Setelah itu kita yang akan muncul seperti ini. Setelah itu kita pencet New Maps. Kita pencet My Template, Blank Map. Oke. Setelah itu nanti akan keluar dari. Nah, di sini kita akan melakukan customize terlebih dahulu. Apa yang harus kita checklist untuk eh, ini. Jadi toolbarsnya ini kita checklist dulu, samakan dengan yang ada di sini. Nah, ini setelah itu kita akan men-setting dari aplikasi ini menggunakan koordinat yang sudah kita gunakan. Ya, nanti kita klik kanan, setelah itu kita properties, setelah itu kita akan pilih yang ini yang sudah kita favoritkan yaitu WGS 1984 UTM Zone 49S. Kita apply, setelah itu kita oke. Nah, setelah itu sudah kita bisa menambahkan data yang kita sudah siapkan. Itu berupa foto dari peta kota Solo. Ini bisa kita klik, lalu kita add. Oke. Nah, setelah muncul seperti ini, selanjutnya yaitu memberikan koordinat pada peta ini menggunakan add control point. Nah, kita bisa zoom di sini, letakkan pada sini, klik kiri, setelah itu klik kanan, kita input X dan Y-nya. Kenapa kita memilih bagian atas kiri? Karena agar pas untuk pembagian di sini. Eh, agar pas dalam nanti jika kita dalam menginput data itu kesalahan nanti bisa terlihat semisal memang peta itu tidak sejajar. Oke, kita zoom dulu. Oke, kita bisa masukkan di sini. Kita input X dan Y-nya. Nah, seperti ini. Kita klik zoom to layer biar bisa kelihatan. Nah, kalau misal dia lurus seperti ini, berarti artinya data yang sudah kita masukkan itu benar. Setelah itu kita akan mengupdate georeferencing ini agar si titik si ini agar add control point yang sudah kita berikan itu bisa hilang ataupun masuk ke dalam peta ini sendiri. Update georeferencing. Oke, sudah. Setelah itu, selanjutnya kita akan mendigitasi wilayah atau batas administrasi dari wilayah Surakarta ini, Kota Surakarta. Setelah itu kita juga akan membuat sungai, fasilitas umum, dan juga jalan. Nah, ini kita bisa klik katalog yang ada di sini. Selanjutnya, kita bisa pencet ini kita kita sesuaikan mana yang mau digunakan untuk mengetes untuk menyimpan save file yang akan digunakan. Eh, kita pencet ini new, habis itu save file. Setelah itu kita pertama adalah batas administrasi. Nah, untuk feature type-nya yaitu polygon, karena ini bentuknya luasan. Setelah itu kita edit, kita masukkan UTM zone-nya, koordinat sistemnya itu seperti yang sudah kita gunakan tadi. Kita oke, setelah itu kita oke. Kita juga bisa langsung menambahkan sungai. Nah, jika sudah seperti ini, terdapat empat layer yang akan kita masukkan datanya. Kita bisa mulai dari batas administrasi, kita edit features dulu untuk start editing. Nah, nanti akan muncul seperti ini di kanan, create features, batas administrasi, fasum, sungai, jalan, sungai, PP. Nah, kita pencet batas administrasi, kita sudah
cek di sini yaitu poligon. Setelah itu kita bisa melakukan digitasi di sini. Kita mulai dari sini saja. Oke, jika sudah selesai, kita bisa klik dua kali untuk menutup ini. Nah, seperti ini untuk batas wilayahnya kita mengambil 3 kecamatan dari Kota Surakarta. Setelah itu kita bisa mengubah eh, isi colornya. Kita bisa fill colornya bisa no color saja. Setelah itu untuk outline-nya kita bisa ganti menjadi warna merah dan ketebalannya menjadi 2. Setelah itu kita oke. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Setelah itu kita bisa lakukan kita bagi sesuai dengan kecamatan masing-masing. Oke, kita pencet ini tuh cut polygon tools. Set. Oke, untuk kecamatannya sudah terbagi menjadi 3. Setelah itu kita bisa stop editing terlebih dahulu agar ini tersave. Nah, setelah itu kita bisa beralih ke Sungai PP, edit feature, start editing. Nah, kita bisa ganti ke Sungai PP, kita lakukan digitasi. Nah, untuk sungainya sudah jadi. Setelah itu kita akan digitasi dari jalan sendiri. Setelah itu kita bisa mengupload dari Fasum. Selanjutnya, kita akan melakukan contouring menggunakan data DEM yang sudah kita download dan menggunakan aplikasi dari Global Mapper. Nah, ini kita bisa langsung buka dari Global Mapper, open data files. Kita bisa masukkan eh, data DEM yang sudah kita download. Nah, untuk DEM-nya ini dia, open, yes to all. Oke, jadi kita oke langsung saja. Selanjutnya kita akan menambahkan batas administrasi menggunakan shapefile yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini kita buka op- open, kita file terus habis itu open file. Setelah itu kita masukkan batas administrasinya. Kita masukkan ini. Setelah itu kita bisa lakukan contouring. Nah, ini untuk buat contouring create contours. Kita klik kanan. Setelah itu untuk kontur intervalnya menggunakan 1/2000 dikali dengan nilai skala. Tapi saya tadi sudah mencoba dan menyesuaikan untuk hasilnya, yaitu yang paling oke adalah 10 meter. Kita Setelah itu kita contour bound, draw a box, kita oke juga. Setelah itu akan muncul kontur yang sudah didapatkan. Kita pencet klik kanan. Setelah itu kita akan mengekspor dari ini. Kita layer. Setelah itu kita ke export. Nah, ini kita oke. Untuk yang digunakan yaitu oke, yang digunakan yaitu sama save file. Ya oke. Kita oke. Nah, untuk export lainnya, select filenya kita bisa simpan di sini juga dengan kontur kontur dengan save namanya kontur IK10. Oke, kita save. Habis itu kita bisa langsung oke. Nah, ini sudah jadi untuk contouringnya. Setelah itu kita bisa tutup dari ini. Nah, kita bisa menambahkan di add data sini. Nah, untuk konturnya kita bisa masukkan kontur IK10. Untuk hasil konturnya akan terlihat seperti ini. Ini kita bisa uncheck list. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Setelah itu, kita akan memotong kontur sesuai dengan batas administrasi yang ada. Itu kita pertama kita ke geoprocessing, kita klik.
Untuk input featuresnya yaitu kontur IK10. Setelah itu kita untuk clip featuresnya kita buat batas administrasi. Nah, untuk tempatnya kita bisa di sini juga tidak apa-apa. Kita tunggu hingga berhasil. Nah, setelah jadi, eh, kita akan mendapatkan tambahan layer yaitu klip kontur. Kita bisa unchecklist kontur IK10-nya dan petanya. Nah, ini kita bisa terlihat bahwa si konturnya sudah sesuai dengan batas administrasi yang kita buat. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan labeling. Pertama kita akan labeling di clip kontur. Kita masuk ke Open Attribute Table. Setelah itu kita akan menghilangkan meter dalam elevation ini. Kita pencet. Setelah itu kita klik kanan, figure kalkulator. Nah, kita ubah menjadi Python string. Selanjutnya yaitu kita pencet elevation. Setelah itu kita oke. Nah, kita sudah dapat menghilangkan meter dalam elevation. Kita kita juga akan menambahkan IK atau indeks kontur agar terjadi perbedaan antara kontur yang biasa maupun indeks kontur. Kita add field. Setelah itu kita tuliskan IK. Untuk type-nya yaitu sama, short integer. Terus habis itu kita oke. Nah, di sini kita bisa lakukan pengeditan dengan field calculator. Yes. Nah, untuk ininya untuk VB script, tipenya number, elevation, kita pencet elevation. Setelah itu spasi mode. Untuk ikannya tadi kan 10, jadi kita masukkan 40. Habis itu sama dengan 0. Oke, kita bisa oke di sini. Nah, di sini akan muncul -1 dan 0. Setelah itu kita bisa silang saja. Setelah itu kita juga bisa melakukan labeling pada eh, semua layer. Ini kita akan mulai dari fasum atau fasilitas umum. Kita tambahkan dengan jenis-jenis atau keterangan dari fasum yang sudah kita masukkan. Untuk tipenya yaitu teks. Oke, kita bisa klik kanan, open attribute table. Setelah itu kita bisa keluar dari stop editing. Yes. Terus kita juga bisa lakukan untuk jalan, sungai maupun batas wilayah. Selanjutnya kita akan melakukan eh, simbologi. Kita mulai dari clip contour, properties. Setelah itu kita pencet simbologi. Kita bisa lakukan penyesuaian elektron gold untuk ketebalannya yaitu 2. Setelah melakukan simbologi, kita akan berpindah ke labels. Kita label feature ini kita centang, define classes. Setelah itu untuk classnya SQL query kita tulis IK. Setelah itu sama dengan minus ini get unique value kita pilih ini. Nah, kita oke. Setelah itu oke. Setelah itu kita akan melakukan simbologi dan eh, pada fasum properties. Simbologi. Setelah itu kita pencet kategoris. Nah, untuk value fieldnya kita masukkan keterangan add all value. Kita kita bisa atur dari masing-masing ini. Kita bisa menambahkan yang sudah kita download dari tambahan
Selanjutnya yaitu melakukan pelabelan pada ini. Kita menggunakan kita centang ini, setelah itu define classes. Nah, untuk label fieldnya itu keterangan untuk Times New Roman dengan ukuran 12. Placement properties kita oke, selesai dari pelabelan. Habis itu ada simbologi juga untuk rumah sakit, alun-alun, pasar. Setelah itu juga ada bagian bagian ladang, hutan, dan sawah. Sekian dari saya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah menambahkan huruf M pada interval kontur yang ada menggunakan elevation dan diketik sesuai dengan yang ada di layar.